Informasi Kesehatan. Acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju yang bekerja sama dengan RSUD Oku Timur, wilayah pemerintah Kabupaten Oku Timur, seluruh OPD dan tentunya didukung oleh Ibu Dr. Sela Noberta SPA MKes. Nah, pendengar, di kesempatan hari ini dalam program Inkes Informasi Kesehatan kami hadirkan narasumber dari perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura, Kabupaten Oku Timur, yaitu bersama Dr. Eki Chandra SPPD. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lama tak bersua dokter ya. Iya, Mbak. Luar biasa, setelah beberapa tahun lalu kita program informasi kesehatan ya. Dan terima kasih hari ini sudah kembali hadir menemani kami dalam informasi kesehatan dok ya. Oke, pendengar, hari ini spesial banget informasi kesehatan, kurang lebih 45 menit ke depan kita bakal menemani semuanya dengan informasi berkaitan dengan kesehatan jantung, di mana kita tahu bahwa pada tanggal 20 September yang lalu pemerintah Kabupaten Oku Timur juga mengadakan atau memperingati Hari Jantung Nasional. Nah, hari ini bersama Dr. Eki Chandra SPPD akan membahas tentang penyakit jantung. Ngomongin masalah jantung. Nah, definisinya ini seperti apa sih dokter? Mungkin bisa dikasih tahu ke masyarakat Oku Timur. Ya, jadi memang penyakit jantung ini jadi penyakit yang tren lah saat ini. Jadi memang menjadi pembunuh nomor 3 terbesar saat ini. Jadi kalau dulu kita sering dengar kalau penyakit jantung ini banyak usia lanjut. Betul. Trennya sekarang di usia yang lebih muda. Malah justru usia dini benar. banyak Jadi kita harus penyakit jantung. mulai ke depan ini mencegah sakit jantung ini mulai dari usia dini. Mulai dari awal. Dan kita tahu bahwa penyakit jantung adalah penyakit yang mematikan ya benar. dokter ya. 3 terbesar penyebab kematian saat ini. Oke. Dan itu berlaku hanya di Indonesia atau seluruh dunia nih dokter? Kalau ya mungkin di seluruh dunia. Di Indonesia kan memang terakhir kan infeksi. Cuma terakhir-terakhirnya memang penyakit-penyakit kayak jantung ini mulai meningkat. Mulai meningkat. Kalau di tahun 2023 berapa persen nih dokter? Kabar terakhir memang penyakit jantung malah sudah menjadi penyakit nomor 1. Masya Allah. Penyakit nomor 1 di Indonesia. Kalau Oku Timur juga sama? Kalau itu saya kurang paham data itu. Cuma memang secara nasional memang penyakit jantung jadi pembunuh nomor 1 saat ini. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua terhindar ya dokter ya dari penyakit jantung. Nah, boleh tahu dong dokter sebelum kita buka di layanan telepon atau WhatsApp-nya. Nah, tentang kalau tadi definisi tentang penyakit jantung itu sendiri ya. Apa sih penyebab utama bisa terjadinya penyakit jantung itu sendiri nih dokter? Jadi memang penyakit jantung ini bukan penyakit yang tersendiri. Biasanya penyakit jantung ini ada faktor risiko. Jadi biasanya didahului oleh penyakit-penyakit yang sudah diketahui dari awal. Jadi penyakit jantung biasanya didahului oleh diabetes, kemudian kadar kolesterol yang tinggi, kemudian pasien-pasien hipertensi. Jadi memang ada faktor risiko, ada penyakit-penyakit pendahulu. Yang akhirnya nanti kalau tidak terkontrol bisa berakhir pada penyakit jantung. Memang jadi diawali dengan itu tadi ya, mulai dari penyakit yang lain. Jadi berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan salah satu pasien nih dokter yang memang sudah mengidap penyakit seperti tadi diabetes atau hipertensi, berarti dia kemungkinan bisa terjadi penyakit jantung. Sangat mungkin. Gitu. Jadi kalau pasien yang hipertensi yang tidak terkontrol, yang malas minum obat, ya pola hidupnya tidak sehat, maka akhir ke depan ya itu bisa jadi penyakit jantung. Waduh, ini jadi sebuah cermatan ya buat kita semua untuk mengetahui definisi penyakit apa sih yang kita derita saat ini. Jangan merasa santai aja ya kan dok ya. Nah, terus penyakit tersebut apa bisa berlaku untuk anak-anak dokter? Jadi penyakit jantung ini beragam. Jadi memang ada penyakit jantung yang kita ketahui memang ada dari anak-anak, penyakit jantung bawaan. Jadi ada juga penyakit jantung yang kena di usia pertengahan, biar penyakit jantung infeksi, penyakit jantung rematik. Ada juga yang di usia lanjut, kayak penyakit jantung bengkak, penyakit jantung koroner. Jadi memang setiap golongan usia ada penyakit jantung. Cuman memang penyakit jantungnya beragam. Oh gitu. Kemudian beralih ke organ tubuh dulu nih dokter ya, berkenaan dengan jantung itu sendiri. Sebenarnya fungsi jantung ini sendiri dalam organ tubuh itu apa sih dokter? Jadi jantung ini kayak pompa. Pembuluh darah itu kayak pipa. Jadi dia
memompakan darah ke pembuluh darah, kemudian pembuluh darah ini mengalirkan darah ke seluruh organ. Jadi guna darah ini membawa oksigen, membawa nutrisi. Jadi sangat pentingnya pompa jantung ini. Jadi kalau pompanya bermasalah, tentu darah ini tidak nyampe ke titik organ. Oksigen terganggu, nutrisi terganggu. Jadi kayak pompa. Jadi jantung ini memang pusatnya organ tubuh gitu di dalam tubuh jadi kita ya. Mengatur seluruh sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darah ini diatur oleh pompa jantung. Jadi pompanya baik, maka sirkulasinya baik. Baik. Terus gimana caranya biar jantung kita itu sehat, dokter? Ya tadi kita harus berupaya menekan jangan sampai faktor risiko jantung itu. Seperti diabetes jangan sampai ada, hipertensi jangan ada gitu ya. Hipertensi. Artinya pola hidup sehat harus ya. sehat, ya. Pola makannya harus sehat supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang menjadi faktor risiko jantung ya. Insya Allah kemungkinan jantung kita aman. Baik, wah ini luar biasa nih. Mendengar lanjutan obrolan kita bakal berlanjut di segmen kedua. Tentunya obrolan kita akan semakin seru. Seperti apa obrolannya dan sambil menantikan sahabat BKM Radio yang ingin bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7241 800 dengan pertanyaannya seputar tema kita hari ini, yaitu tentang jantung sehat. Nah, hari ini sahabat BKM Radio jangan kemana-mana karena kita masih dengan koleksi dangdutan nih dokter. Hari ini dokter mau request. Iya, baik, kali ini kita bakal hadirkan beberapa koleksi lagu pilihan menghantar kebersamaan kita masih dalam simak salam dangdut dalam program spesial kita di Informasi Kesehatan. Dengan koleksi dari versinya Manis Manja dengan Stres menghantar kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Stay tune. Selamat siang untuk semuanya Sobat BKM Radio. Saat ini baru saja menunjukkan pukul 10 lebihnya 40 menit dan kita masih dalam program spesial Inkes Informasi Kesehatan ya. Ya tentunya masih bersama Dr. Eki Chandra SPPD. Kita masih membahas tentang penyakit jantung. Nah, di segmen kedua ini langsung kita bakal buka layanan WhatsApp SMS-nya 0811 7241 800 buat semuanya masyarakat Oku Timur sedang Kosiar yang saat ini sedang mendengarkan program acara kami. Nah, dokter kami, kita langsung aja buka beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini. Dan terima kasih. Assalamualaikum Pak Dokter dan Mbak Yola. Waalaikumsalam. Pak Dokter, boleh aku bertanya tentang penyakit gagal jantung yang ternyata tidak bisa ditangani. Ini gimana kelanjutannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Ibu Tiara yang ada di Tanjung Kemala Barat. Oke, baik. Gimana nih dokter? Kalau yang sudah terkena gagal jantung tapi ternyata nggak bisa ditangani, dok? Jadi terima kasih Bu Tiara ya. Iya. Jadi memang gagal jantung ini memang ada grade-grade-nya lah. Jadi memang ada gagal jantung yang masih ringan, ada yang berat gitu. Memang yang untuk yang berat memang keluhannya sangat ya mungkin sesaknya lebih nemen ya. Jantungnya mungkin berdebar ya. Nah, memang sulit dikendalikan kadang-kadang dengan obat-obatan. Gitu. Cuman bukan berarti gagal jantung itu tidak bisa diobati, tetap bisa diobati. Ini memang ada saat-saat tertentu kalau memang kondisinya lagi tidak stabil, memang resiko kematian tinggi. Gitu. Jadi kita sering juga merawat pasien dengan gagal jantung, memang ya ada yang memang mudah membaik, ada juga memang yang sulit berbaik, yang harus kita rujuk juga ke dokter spesialis jantung. Ya. Gitu. Cuma banyak kita yang berhasil pengobatan gagal jantung, ya. Cuman tentu memang obatnya harus rutin, ya kan? Obat rutin, terus mungkin untuk gagal jantung, ya mungkin gagal jantung ini maksud oleh oleh ibu ini mungkin gagal jantung yang jantungnya bengkak mungkin ya. Gitu ya. Ya memang yang agak berat ini gagal jantung yang sudah membengkakkan ini. Nah, jadi kadang-kadang memang selain obat rutin kita juga harus mengendalikan konsumsi cairan. Gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang gagal jantung memang konsumsi cairan harus dibatasi. Baik. Ya itu mungkin salah satu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan walaupun kondisi gagal jantung, kondisi pasien bisa perbaikan. Jadi banyak yang mau perbaikan. Oke. Kalau boleh tahu ini penyakit jantung ini ada berapa jenis, dokter? Ada banyak. Jadi jantung ini dari yang usia dini itu jantung bawaan. Jadi memang pasien sudah terlahir dengan gangguan
gangguan jantung. Oh, berarti memang dari lahir sudah lahir, ada? ya dari Oh, lahir. Jadi gitu. biasanya ada gangguan di katup jantung, Mm-mm. sehingga katup jantungnya bermasalah, juga bisa jadi gagal jantung. Oke. Yang di usia agak pertengahan itu penyakit jantung karena infeksi, atau Oh, jantung iya. rematik ya. Mm-mm. Jantung rematik biasanya usia mungkin 20 tahun, 30 tahun. Kemudian jantung bengkak. Jantung bengkak mungkin di usia pertengahan. Mm-mm. 40 tahun, 50 tahun. Kalau jantung bengkak biasanya memang sudah ada faktor risiko hipertensi. Oh, gitu. Ya, jadi memang ada penyakit jantung yang namanya istilah jantung bengkak, yang penyebab utama itu hipertensi. Jadi memang pasien sudah mengalami hipertensi dari usia muda, sudah tidak terkontrol. Kemudian ada penyakit jantung yang usia lebih lanjut lagi. Oh, gitu. Ada penyakit jantung koroner. Koroner. Ya, mungkin di usia pertengahan sampai di usia yang di atas 50-an itu penyakit jantung koroner. Iya. Macam-macam beragam. Dan masih banyak lagi tentunya jenis penyakit jantung ya, dokter ya. Banyak. Oke. Kemudian nih dokter nih, penanganan apa yang harus dilakukan saat orang terkena serangan jantung pertama? Penanganan apa yang harus dilakukan nih dokter? Kalau yang mendadak itu jantung koroner. Oh, gitu. Ya, kalau penyakit jantung yang lain kayak jantung bawaan, Mhm. mungkin jantung rematik atau penyakit jantung bengkak, Iya. biasanya dari awal keluhannya bertahap. Oh, gitu. Jadi biasanya sudah terdeteksi penyakit jantung sebelum keluhannya memberat. Nah, yang agak repot ini jantung koroner. Oke. Karena jantung koroner ini Tiba-tiba sering datang gitu ya? anfal tiba-tiba. Oh, gitu. Jadi kondisinya sangat akut karena pasien tidak menyadari, mungkin lagi kegiatan, lagi sibuk-sibuk acara Tiba-tiba hari-hari, terkena serangan itu. jantung. Nah, itu kalau misalkan kita ketemu pasien atau teman kita di lapangan gitu. Terus apa nih pertolongan pertama yang harus kita lakukan kepada orang yang terserang itu, dokter? Ya, secepat mungkin ke pusat pelayanan kesehatan yang terdekat. Oh, gitu. Hmm. Oh, bukan karena misalkan ada tips menarik misalkan harus gimanain Bisa. gitu ya, Jadi Dok? memang itu bukan khusus untuk jantung. Oke. Untuk pasien yang henti jantung, walaupun bukan karena jantung, henti nafas karena penyebab yang lain, Oh, gitu. kita sekarang ada istilah BHD, Aha. bantuan hidup dasar yang bisa kita lakukan di tempat kejadian. Oh, ya. Nah, sekarang kan Contohnya, sudah marak pelatihan BHD. BHD. Jadi untuk pasien-pasien yang tiba-tiba henti jantung, henti napas, ya, nah itu dilakukan BHD di saat di tempat kejadian. Cuman itu kan harus dilatih. Oh, Ya, biasanya gitu. harus Ada dilatih cara dulu. khusus Jadi ya. memang ada ilmu khusus dan memang sekarang lagi dimarakkan pelatihan BHD. Itu juga sudah menjadi itu program kerja dari Yayasan Jantung Indonesia yang di Sabang Timur, itu pelatihan BHD. Jadi itu yang bisa dilakukan di tempat kejadian. Tempat kejadian. Sambil kita minta bantuan atau cari ambulan untuk ke tempat rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Terdekat. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, dokter ya. Oke, assalamualaikum Mbak Ila dan Pak Dokter. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah yang nak nanyo Pak Dokter berkenaan dengan penyakit jantung tadi. Nah, Pak Dokter, Mbak mana kalau misalkan penyakit jantung itu Mbak Mano, apakah penyakit jantung itu bisa disembuhkan, dokter? Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi kalau penyakit jantung yang memang penyakit jantung yang kronik, kayak penyakit jantung bengkak, itu ya, penyakit jantung koroner, itu kan penyakit jantung yang kronik lah. Iya. Memang kalau mau disembuhkan total sulit. Cuma kalau penyakit jantung bawaan, gitu kan, kalau memang ada gangguan misalnya kayak di katup, bisa diganti tuh katup yang baru dari operasi. Oh, gitu. Jadi pasien bisa sembuh ya. Apakah yang dinamakan dengan cangkok jantung itu, dokter? Beda? Kalau cangkok jantung itu untuk penyakit jantung koroner ya. Ya, jadi atau di operasi jantung lewat bypass segala macam. Jadi memang penyakit jantung yang kronik karena sudah ada penyakit sebelumnya. Jadi kalau penyakit jantung bengkak sudah ada riwayat hipertensi, penyakit jantung koroner juga biasanya sudah didahului oleh penyakit hipertensi, diabetes. Tentu penyakit kronik ini yang akan terus menerus memperberat kondisi jantung. Oke. Ya, jadi penyakit jantung yang kronis memang sulit untuk disembuhkan total. Jadi tetap harus mengkonsumsi obat rutin. Oh, iya. Karena asumsi pasien itu kalau dia sembuh itu dia harus lepas dengan obat. Nah, ini agak sulit kalau di penyakit jantung yang kronik, jantung gitu. bengkak dengan jantung koroner. Jadi tetap walaupun pasien sudah ada keluhan, tetap harus dijaga dengan minum obat yang rutin.
Oke, lanjut. Tampaknya pertanyaan makin banyak nih dokter. Kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dokter. Mbak Yola dan Pak Dokter, Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat selalu untuk dokter. Aku senang banget dengerin acara ini. Yang mau saya tanyakan dokter, aku usianya 38 tahun dan memiliki keluhan penyakit mah akut, sering kembung dan sesak di ulu hati. Apakah ini juga bisa memicu penyakit jantung, dokter? Karena sering banget sesek dan ngerasa kembung di malam hari. Mohon penjelasannya. Terima kasih dokter dari Rasuan. Oke. Ya, Wah, Rasuan. jadi Rasuan yang dengerin nih. Oke, gimana dok? Ya, jadi memang penyakit jantung koroner itu ada keluhan itu yang nyeri di ulu hati. Oke. Nah, nyeri di ulu hati, rasa panas di dada, kan, rasa terhimpit di dada itu memang salah satu keluhan dari penyakit jantung koroner. Cuman untuk usia-usia yang di bawah 40 tahun dengan tidak ada kondisi faktor risiko, jadi penyakit jantung koroner itu ada faktor risiko dulu. Oh gitu. Nah, jadi kalau pasien nyeri ulu hati, tidak ada riwayat diabetes, tidak ada riwayat hipertensi, berarti aman. tidak merokok, ya kan? Terus usia juga masih di bawah 40 tahun, akan sangat kecil kemungkinan kalau nyeri ulu hati itu bagian dari jantung. Kemungkinan ini cuma GERD. Oh GERD. Ya, jadi GERD itu sejenis asam lambung yang naik ke dada, jadi nyerinya banyak di keluhan dada. Jadi harus tetap kita cari faktor resikonya dulu. Oh. Ya, jadi kalau untuk pasien-pasien yang usia 38 tahun, cuma dia ada riwayat merokok, ada keturunan penyakit jantung dari keluarga, kan? Mungkin ini jadi faktor risiko, karena genetik juga bisa jadi faktor risiko. Baru kita periksa lebih lanjut. Oke. Baik, ini ada pertanyaan nih lagi dokter ya. Kita lanjut ya. Terima kasih untuk yang tadi. Terima kasih untuk pendengar setia dari Rasuan. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Istri saya nak melahirkan dan punya riwayat penyakit jantung. Apakah berpengaruh pada masa dia melahirkan kaget dokter? Mohon penjelasannya. Nah, jadi memang kondisi hamil, terutama hamil di trimester terakhir, itu memang memperberat fungsi jantung. Ya tentu kalau pasien-pasien yang sudah diketahui ada riwayat jantung, ya harus kontrol juga ke penyakit dalam. Selain kontrol ke dokter kandungan. Jadi kita harus memastikan bahwa kondisi jantung itu aman saat lahiran. Untuk pasien-pasien jantung yang kondisi jantungnya stabil, tetap bisa lahir normal. oh gitu. Tetap bisa lahir normal. Cuman ada saat-saat tertentu yang kita nilai memang kondisi jantung kita khawatir tidak stabil, maka pilihannya harus lewat operasi sesar. Cuman bukan berarti penyakit jantung nggak boleh banyak punya anak, boleh. Oke. Ya, banyak pasien jantung yang anaknya sakit lebih dari 3, 4, 5, boleh silakan, tidak ada masalah, asal memang kondisi jantungnya dipastikan selama hamil kondisinya stabil. Oh, jadi tetap bisa aman, yang penting tadi konsultasi dulu pada dokter penyakit dalam ya. Oke, walaupun berpengaruh dengan usianya lanjut mungkin dokter karena kondisi hamil umur 40 tahunan gitu, apakah tidak harus sesar atau gimana dok? Ya, jadi memang ada penyakit jantung yang memang kita khawatirkan bermasalah, maka untuk pasien ini memang kita batasi, mungkin cukup 1 atau 2 anak cukup, jadilah jangan banyak-banyak. Jadi kalau semakin usianya lanjut dengan predisposisi penyakit jantung, maka semakin besar resiko untuk kehamilannya. Jadi memang biasanya ya jarang kita sampai lebih dari 2. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kurang lebih sudah 46 menit kita menemani dalam program informasi kesehatan. Sebelum ditutup, apa nih himbauannya ke masyarakat Oku Timur nih dokter? Ya, jadi memang harapannya memang masyarakat kita sudah sadar diri untuk menjaga supaya ke depan kita bisa mencegah penyakit jantung ini, ya. Tadi balik lagi usahakan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat jangan lupa salah satunya olahraga, menjauhi rokok, gitu ya. Ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari yang akan merongrong jantung kita ke depan. Nah, mungkin itu yang harus. Oke, ada kesan dan pesan yang mau disampaikan untuk Radio DKM dokter? Ya, semoga kegiatan ini semakin ke depan berlanjut dengan rutin. Jadi untuk memberikan
masukan, informasi kepada masyarakat yang masih awam dengan tentang kesehatan, ya mungkin itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter sudah hadir di studio BKM FM. Tetap semangat, sehat selalu, dan semoga aktivitasnya terus berjalan dengan lancar. Dan Sama-sama. ditunggu lagi untuk talk show berikutnya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, inilah program spesial kami, talk show informasi kesehatan bersama Dr. Eki Chandra SPPD yang membahas tentang tema kita hari ini yaitu jantung sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan berpola hidup sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih para pendengar, inilah program spesial persembahan dari LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur bekerja sama dengan RSUD Martapura dan Oku Timur serta didukung oleh Ibu Dr. Stella Noberta SPAMKes. Terima kasih dan jangan kemana-mana, kita ikuti acara selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, Oku Oku Timur Timur maju lebih mulia. Terima